Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ibu harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Sebelum kegiatan belajar hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang akan kita laksanakan nanti berjalan lancar dan membawa manfaat untuk kita semuanya. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar bersama tentang teks prosedur. Lebih tepatnya, kita akan memahami pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis-jenis dari teks prosedur. Di antara kalian mungkin ada yang bertanya, apa sih sebenarnya teks prosedur itu? Kita simak penjelasan berikut baik-baik ya. Pernahkah di antara kalian membaca teks yang isinya tentang langkah-langkah dalam melakukan sesuatu? Misalnya ketika kalian membeli mie instan, pada kemasan bagian belakang biasanya terdapat petunjuk atau langkah-langkah untuk memasaknya, atau ketika kalian membeli sampo, maka di bagian belakang kemasan juga terdapat langkah-langkah untuk mencuci rambut. Jika kalian pernah membacanya, maka kalian telah membaca teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang isinya berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Tujuan dari teks prosedur adalah untuk memudahkan pembaca atau pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca ataupun pendengar. Teks prosedur mempunyai beberapa ciri-ciri, di antaranya yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan, yang kedua, sebagian besar dituangkan dalam bentuk poin, yang ketiga, memakai kalimat saran dan juga kalimat larangan. Yang keempat, disusun secara sistematis namun detail. Yang kelima, menyajikan informasi yang bersifat objektif. Dan yang keenam, berisi bilangan urutan atau angka. Teks prosedur dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada teks prosedur sederhana. Yang kedua, ada teks prosedur kompleks, dan yang ketiga, ada teks prosedur protokol. Teks prosedur sederhana yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya terdiri dari 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Misalnya, ketika kalian ingin login ke Facebook, login ke YouTube, WhatsApp, atau yang lainnya. Sedangkan teks prosedur kompleks yaitu teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Misalnya, cara membuat sambal balado, cara mengajukan pembuatan kartu SIM, cara memperpanjang STNK, cara membuat TAN KTP, dan sebagainya. Adapun teks prosedur protokol yaitu teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut. Walaupun berubah, tetapi jika akhirnya tetap sama. Misalnya, jika memasak mie instan, kita merebus dengan memasukkan mie dan bumbu ke dalam air rebusan dari tungku, atau bisa memasukkan air panas ke dalam wadah yang berisi mie, lalu memasukkan bumbu. Hasilnya tetap sama, bukan? Nah, anak-anakku, hari ini kalian telah selesai untuk mempelajari pengertian, tujuan, ciri, dan jenis-jenis teks prosedur. Tetap semangat belajar.
Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.